Bagaimana cara Islam memaknai bencana? Indonesia, selain sebagai negara dengan mayoritas penganut agama Islam terbesar di dunia, juga merupakan negara dengan resiko bencana yang tinggi. Lalu bagaimana sebaiknya seorang Muslim Indonesia bersikap? Bagaimana seharusnya orang Islam memaknai bencana? Bencana adalah peristiwa yang merugikan manusia dari sisi kebendaan dan yang tampak lainnya. Efek dari terjadinya suatu bencanaan lebih parah dan dahsyat lagi jika manusia gagal untuk memaknainya. Hal ini dikarenakan hasil dari memaknai adalah cara pandang, pemahaman dan sikap yang mana sangat penting untuk diambil karena akan menentukan langkah dan kondisi kedepannya seusai bencana. Islam sebagai panduan hidup yang lengkap dan sempurna memiliki panduan khusus bagi manusia untuk memaknai dan mengambil hikmah dari setiap kejadian yang menimpa, termasuk bencana. Islam memberikan rangkaian nilai-nilai dan sikap praktis yang dapat digunakan sebagai dasar manusia memaknai dan menyikapi serta menghadapi bencana. Bencana adalah takdir dan rahmah Allah. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah sebuah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai dari kelahiran, kematian, perputaran siang malam dan segala sesuatu yang dirasakan manusia merupakan ketetapan Allah, termasuk kemudian peristiwa bencana. Bencana yang terjadi merupakan ketetapan atau takdir yang datang dari Allah. Setiap yang datang dari Allah merupakan sebuah kebaikan dan bentuk kasih sayang Allah kepada makhluknya, karena Allah menetapkan sifat rahmah, kasih dan sayang pada dirinya. Dan segala sesuatu itu pasti ada sebab dan akibat. Allah tidak akan menurunkan dan merubah suatu kaum apabila kaum tersebut atau manusia itu sendiri yang sudah melebihi batas, di antaranya maraknya kemaksiatan di mana-mana, seperti perzinahan, perjudian, menyukai sesama jenis wanita, menyukai wanita, laki-laki menyukai laki-laki, dan itu telah melanggar aturan Allah. Maka dari itu pasti akan turun bencana kepada suatu daerah atau tempat. Orang yang baik pun kena imbas dari keburukannya, diakibatkan karena tidak saling mengingatkan. Maka dari itu kita harus perbanyak zikir, beristighfar dan bersolawat, perbaiki ibadah, perbaiki akhlak dan hal-hal yang baiknya. Insya Allah Allah akan memberikan keberkahan dan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Berikut adalah bacaan solawat Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wala ali Sayyidina Muhammad. Dan ada pun solawat yang lebih pendek namun Masya Allah besar pahala dan faedahnya, yaitu Sallallahu ala Muhammad.